Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Radio El Shifa ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan karunia, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, dan tentunya yang kita harapkan kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Radio Al Shifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengkaji kitab Suwarun Minal Quran, gambaran-gambaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengupas surat Al-Qasas ayat 23 sampai ayat 28. Surat ini, dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sebuah kisah yang sangat menarik dari perjalanan Nabiullah Musa alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma warada ma'a madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun. Dan ketika sampai di sumber air di Madian, di negeri Madian, kemudian Nabi Musa mendapatkan sekumpulan orang yang sedang memberi minum hewan ternaknya. Kita ketahui bahwa Nabi Musa kenapa sampai ke Madian? Karena sebelumnya beliau dikejar-kejar oleh musuh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin dibunuh. Oleh karenanya beliau lari atau kabur ke tempat yang aman. Dan tibalah beliau di sebuah negeri yang bernama Madian. Ketika tiba di Madian, beliau berjumpai banyak orang dengan hewan ternaknya sedang memberikan minum, dan di situ ada pepohonan dan dia berteduh di bawah pohon. Wajada min dunihim imra'ataini tadhudan. Dan di antara kumpulan orang banyak itu ada dua orang wanita, tadhudan, yang sedang menambat, membawa juga hewan ternaknya. Akan tetapi dia terlihat kesulitan untuk mencapai sumber air karena banyak sekali orang di situ, hampir semuanya adalah mayoritas para lelaki, dan hanya dia berdua seorang wanita, dan dia kesulitan untuk mencapai sumber air tersebut untuk memberi minum hewan ternaknya. Kita ketahui bahwa Nabi Musa ketika tiba dan dia istirahat di bawah pohon berteduh, Nabi Musa ketika itu sedang memiliki banyak permasalahan. Yang pertama, tentu dia kehausan, kelaparan, dan dia bingung mau menuju kemana. Dan kemudian dia tidak punya keluarga di situ, dan dia juga tidak memiliki apapun, tidak memiliki pekerjaan apalagi. Dia adalah pendatang baru. Nah, ketika melihat ada dua orang wanita kesulitan, lalu Nabi Musa bertanya kepada dua wanita tadi, qala ma khatbukuma. Nabi Musa berkata, apakah maksudmu berbuat begitu kepada kedua wanita tadi? Kemudian wanita tadi menjawab, qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Mereka berkata, wahai Musa, wahai seorang lelaki, kami tidak bisa memberikan minum kepada ternak kami kecuali orang-orang yang di hadapan kami, para lelaki-lelaki yang ada di hadapan kami ini, para pengembala itu, mereka selesai
memberikan minumnya dan mereka pergi, baru kami bisa memberikan minum tersebut. Wa abuna syaikhun kabir, dan orang tua kami adalah sudah tua. Dahulu pekerjaan ini dilakukan oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Mendengar perkataan wanita tadi, keluhan wanita tadi, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Musa tidak berpikir panjang lagi, lalu mengambil hewan ternaknya, fasaqalahuma. Di sini menggunakan kata fa, ya. Jadi kemudian, fa itu artinya kemudian, maka. Dalam bahasa Arab ada juga summa itu juga maka. Apa bedanya summa dengan fa? Kalau summa, ya, itu aktivitas yang dilakukan dengan ada jeda, ya. Ada jeda di sana. Tapi kalau fa itu langsung tanpa ada jeda. Ya, jadi begitu Nabi Musa mendengarkan keluhan, fa saqalahuma, langsung Nabi Musa, ya, tidak berpikir panjang, mengambil hewan ternak wanita tersebut dan kemudian memberikan minumnya. Setelah selesai, ya, kemudian thumma tawalla ila zilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian setelah selesai memberikan minum ternak wanita tadi, apa yang dilakukan? Dia kembali ke tempat teduhnya tadi, tempat meneduhnya. Kemudian apa yang dia lakukan? Yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah berdoa. Apa doanya? Rabbi, wahai Tuhanku, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sungguhnya aku sangat memerlukan makanan yang Engkau turunkan kepadaku. Ini adalah doa Nabi Musa. Jadi sedikit, ya, dijelaskan bahwa Nabi Musa pada saat itu adalah orang yang paling membutuhkan, ya, membutuhkan segalanya, bukan hanya makanan dan minuman saja saya pikir, ya, tapi dia juga membutuhkan tempat tinggal, pekerjaan, ya, dan lain sebagainya. Setelah beliau membantu, ya, wanita tadi, kemudian beliau berdoa. Lalu apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dijelaskan dalam ayat selanjutnya, ayat 25 surat Al-Qasas. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka kemudian, ya, jadi tidak lama lagi, ya, tidak jauh dari doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah kabulkan. Apa yang terjadi? Faja'athu, maka datanglah kepada Nabi Musa ihdahuma, salah satu daripada wanita yang dibantu tadi, tamshi ala istihya, berjalan mendekati Nabi Musa dengan malu-malu. Qalat, kemudian wanita tadi berkata kepada Nabi Musa, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Wahai Musa, sesungguhnya orang tuaku, bapakku memanggil kamu, mengundang kamu untuk datang ke rumah untuk akan diberikan ajr, ya, akan diberikan upah atas bantuanmu memberikan minum hewan ternak kami. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas. Kemudian Nabi Musa pergi ke rumahnya dan kemudian wa qassa 'alaihi al-qasas, dan menceritakan segala kejadian sebelumnya, ya, tentang kondisi Nabi Musa di kaumnya. Kemudian setelah orang tuanya mendengar, lalu orang tuanya mengatakan, la takhaf, jangan takut wahai Nabi Musa, najauta minal qaumiz zalimin, engkau telah selamat dari perlakuan orang-orang zalim. Sahabat Al-Shifah, itu kisah
penggalan kisah ya. Kemudian bahkan ya saya tambahkan beberapa ayat ketika Nabi Musa telah tiba ya dan ingin diberikan upah oleh orang tua tadi, kemudian salah satu daripada wanita atau anak orang tersebut mengatakan, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai orang tuaku, istajirhu, jadikanlah Nabi Musa ini pekerja, karena nggak mungkin ya, wanita anaknya tadi ya terus menerus ya, berdesak-desakan mengambil air di sumber air ya. Oleh karenanya permintaan dari orang tuanya udah disewa aja ya, dipekerjakan saja Nabi Musa. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sungguhnya kamu membutuhkan wahai orang tuaku, dia itu adalah orang kuat dan bisa dipercaya. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Bahkan lebih dahsyat dari yang diminta orang tuanya ya, bahkan orang tuanya ingin menikahkan Nabi Musa kepada salah satu anaknya. Dan kemudian ya orang tua tersebut ya, mensyaratkan anta juroni thamaniya hijaj. Jadi salah satu syaratnya adalah ya, bekerja bersamanya selama 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran famin indik. Bahkan orang tuanya meminta kalau pengen digenapkan menjadi 10 juga boleh. Lebih bagus kata orang tuanya. Lalu apa jawaban Nabi Musa? Qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Wahai orang tua ya, wanita tadi, bahwa apapun pilihan yang engkau pilih, maka saya, kata Nabi Musa, akan menjalankan dengan senang hati. Sahabat El-Shifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah ya, dari perjalanan Nabi Musa. Lalu apa yang bisa kita petik ya, hikmah daripada perjalanan kisah tersebut? Bahwa sahabat El-Shifa, kita atau kondisi kita pada saat ini bisa saja lebih baik daripada kondisi Nabi Musa. Nabi Musa pada saat itu sedang dalam keadaan capek. Nabi Musa pada saat itu sedang dalam kondisi kehausan, kelaparan. Dan Nabi Musa pada saat itu tidak memiliki keluarga. Dan Nabi Musa pada saat itu adalah pendatang. Dia tidak memiliki pekerjaan sehingga dia tidak bisa ya, membeli apapun. Oleh karenanya ya, kita mendengar salah satu doa Nabi Musa adalah minta agar diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaibnya adalah ya, dari kisah ini, jika kita dalam kesulitan, jika kita dalam kondisi membutuhkan, kita memiliki hajat, apa yang harus kita lakukan? Berdoa kepada Allah. Betul, berdoa kepada Allah. Tapi apakah itu cukup? Tidak. Ya. Kita jika tiba-tiba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ya, apa yang menjadikan doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?